Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita diundang untuk merenungkan makna iman yang aktif dan yang hidup dan yang nyata dalam keseharian kita. Ketika kita memiliki pengetahuan, ketika kita memiliki ajaran tentang iman ataupun gereja, itu sangat baik. Akan tetapi, tanpa tindakan, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Seperti yang dikatakan dalam pepatah, air tidak akan mengalir sebelum kerannya dibuka. Demikian juga halnya iman kita tidak akan berbuah jika kita hanya hidup dalam kata-kata melulu. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, bacaan di dalam Yesaya ini tentang hamba yang menderita. Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan hamba ini. Dia mengalami penderitaan, tetapi dia tidak pernah mundur sedikit pun untuk meninggalkan penderitaan. Dia hadapi, dia tetap bertahan. Karena apa? Karena dia percaya dan yakin bahwa Tuhan yang dipegangnya tidak akan pernah meninggalkan dia. Nah, kita pun dipanggil untuk melangkah, bertindak meskipun sulit dan kita tidak tahu pasti apa hasil akhirnya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita takut untuk melangkah, takut gagal. Namun yang lebih penting ialah keberanian untuk mencoba dan belajar tentang apa yang telah menjadi keputusan kita. Dari sana kita akan tahu kalau kita gagal sebabnya apa. Tuhan tidak akan memberikan tanggung jawab yang lebih atau penderitaan yang lebih dari apa yang mampu kita tanggung dan kita alami. Dalam surat Yakobus, ia mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Doa dan belas kasih saja tidak cukup bagi kita kalau tidak disertai dengan hal-hal yang nyata. Misalnya tadi dengan jelas dikatakan, melihat saudara kita yang kelaparan. Kita hanya mengatakan, aduh kasihan. Saya akan coba mencari dana, mencari apa. Mudah-mudahan ada orang baik yang akan membantu kalian. Tetapi kemudian kita meninggalkan dia pergi dan tetap. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus bertindak. Karena iman tanpa tindakan hanyalah seperti tong yang bunyinya sangat nyaring. Kita sering berpikir bahwa mendoakan orang yang menderita itu sudah cukup. Sudah cukup seringkali kita rasakan seperti itu. Tetapi ibu bapak saudara-saudari, Yakobus mengajak kita untuk tetap bergerak dan bertindak lebih jauh. Doa yang diiringi tindakan yang nyata itu akan membawa perubahan besar bagi mereka yang membutuhkan. Dan dalam Injil, Petrus dan Samuel
dengan bangga dan berapi-api mengatakan, ketika ditanya, menurut kamu siapa aku ini? Dan Petrus dengan penuh keyakinan mengatakan, engkau adalah Mesias. Tetapi ketika Yesus kemudian menyampaikan pengajarannya, Mesias harus menderita. Mesias akan ditolak oleh tua-tua. Mesias akan diadili, bahkan dibunuh. Apakah engkau sanggup? Itu pasti pertanyaan di balik. Di tempat lain Petrus mengatakan hal itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi kemudian Yesus menarik dia ke belakang. Enyahlah engkau. Karena engkau tidak berpikir apa yang dipikirkan Allah. Engkau hanya memikirkan dengan cara manusia. Dan itu pasti benar. Banyak orang menantikan Mesias sebagai pembebas. Sebagai orang yang akan melepaskan orang Israel dari penjajahan. Dari kemiskinan dan lain sebagainya. Seringkali kita berpikir bahwa mengikuti Yesus itu perkara yang mudah, enak, mengharukan. Dan seringkali membuat kita terlena. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menantang kita untuk memikul salib. Mikul salib kita masing-masing. Sebab bagi mereka yang berani kehilangan nyawanya akan memperoleh. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba mulai bertindak untuk hal yang kecil saja. Punya pengetahuan itu sangat baik, seperti saya katakan di awal. Punya pengajaran dan faham mengenai sakramen-sakramen di dalam gereja itu sangat-sangat baik dan dianjurkan. Tetapi mari kita bercermin dari apa yang dikatakan Yakobus. Kita tunjukkan di dalam perbuatan, meskipun hanya kecil. Lalu saya teringat dengan nasihat dari Ibu Teresa dari Calcutta, yang mengatakan, jika kalian tidak dapat melakukan hal yang besar, lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Jika kita juga tidak mampu melakukan dengan cinta yang besar, lakukanlah sedikit saja. Kalau hal sedikit saja tidak mampu kita lakukan, lakukan saja. Lalu kita tahu Ibu Teresa seberat apapun dia tetap lakukan pekerjaannya untuk menyatakan bahwa iman harus dibuktikan dalam kehidupan yang kecil sekalipun. Tuhan memberkati. Amin.